Assalamualaikum, halo, kenalkan nama saya Ayu Lelatus Istiana, jurusan Sosiologi, mahasiswa Universitas Bangka Belitung. Sebelum membahas lebih jauh tentang bela negara, mari kita kembali mengenal Indonesia. Indonesia adalah negeri khatulistiwa, kaya akan keindahan alamnya yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, kaya akan keberagaman budaya, tradisi, suku, bahasa, dan agama. Oleh karena itu, kekayaan Indonesia ini harus kita jaga dengan segenap hati kita. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus memiliki perilaku dan sikap bela negara. Kewajiban bela negara tidak hanya tuntutan atau kewajiban dari para aparat negara, seperti TNI atau Polri. Tiap negara punya tugas untuk membela negara sesuai dengan kemampuan dan profesi yang dilakukannya. Apa itu bela negara? Berdasarkan Undang-Undang Pasal 9 Ayat 1 Nomor 3 Tahun 2002, bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalani kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Menurut Chaidir Basri, bela negara adalah sikap, tekad, dan tindakan warga negara yang menyeluruh, teratur, dan terpadu, dilandasi dengan kecintaan kepada tanah air, kesadaran bernegara Indonesia, kesadaran berbangsa, keyakinan, dan kesetiaan kepada Pancasila. Menurut Purnomo Yusgiantoro, bela negara adalah sikap perilaku masyarakat yang dijiwai dengan kecintaan kepada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Menurut Sutarman, bela negara dibagi menjadi dua bagian, yaitu secara fisik dan non-fisik. Bela negara secara fisik adalah bagi warga negara yang langsung maju dan perang dan memanggul senjatanya. Sedangkan untuk non-fisik adalah bela negara yang dilakukan oleh warga negara yang tidak langsung maju perang dan angkat senjata, tetapi melaksanakannya dengan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesinya masing-masing. Kondisi bela negara di Indonesia. Bela negara bukan sekedar semangat, melainkan kesadaran yang wajib dimiliki setiap warga negara untuk membela dan mempertahankan negaranya dari ancaman maupun serangan musuh. Kondisi bela negara di Indonesia saat ini sudah sangat menurun. Hal ini dikarenakan masih terjadinya disintegrasi bangsa. Banyaknya pengaruh budaya barat yang telah merusak pemikiran-pemikiran masyarakat Indonesia, terutama pada generasi muda saat ini. Hal inilah yang dapat mengakibatkan suatu krisis multidimensi dan timbullah sebuah peluang munculnya disintegrasi bangsa. Contohnya, masih saja ada terjadinya tawuran antar pelajar, tawuran antar anggota masyarakat, perselisihan yang terjadi antar wilayah desa, perselisihan akibat perbedaan pendapat, serta konflik yang melibatkan isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Tidak bisa dipungkiri lagi,
karena disintegrasi telah ada dan terjadi di beberapa bagian di wilayah Indonesia. Disintegrasi yang terjadi terus-menerus akan menjadi suatu ancaman yang sangat serius bagi Indonesia. Hal ini akan berbahaya terhadap kelangsungan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam mewujudkan tujuan nasionalnya. Disintegrasi bangsa dapat memicu berbagai konflik yang lebih besar, bahkan tidak menutup kemungkinan melahirkan bangsa yang baru. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, disintegrasi bangsa merupakan keadaan tidak bersatu padu atau keadaan terpecah belah. Bagaimana cara kita mengimplementasikan bela negara? Sebagai generasi muda Indonesia, dalam upaya bela negara, sebagai peran mahasiswa, diharapkan dapat ikut ambil bagian dalam memerangi korupsi, baik itu di lingkungan kampus, menolak adanya keterlibatan dalam paham-paham radikalisme, dan ikut serta melakukan counter narasi terhadap paham-paham radikal, ujaran kebencian, dan narasi-narasi yang bisa memecah belah bangsa. Dalam pelaksanaan bela negara, kita tidak harus ikut dalam wujud perang. Akan tetapi, sebagai mahasiswa, kita bisa melakukan bela negara dengan cara lain, seperti belajar dengan rajin, tidak menyebarkan berita-berita hoaks, hidup saling menghargai, menjunjung tinggi rasa toleransi, melestarikan budaya, memakai produk-produk Indonesia, misalnya dalam bahan pokok makanan sehari-hari. Berprestasi mengharumkan nama bangsa di dunia internasional, dan kita juga harus menjaga nama baik bangsa dan negara. Ada beberapa manfaat jika kita mengimplementasikan bela negara di dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bermasyarakat. Di antaranya, yang pertama, membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. Yang kedua, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan perjuangan. Yang ketiga, membentuk mental dan fisik yang tangguh. Yang keempat, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai kemampuan diri. Yang kelima, melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. Yang keenam, membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut dan diyakini oleh masing-masing individu. Yang ketujuh, berbakti kepada orang tua, bangsa, negara, dan agama. Yang kedelapan, hilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin. Yang terakhir, yang kesembilan, membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Sekian video dari saya yang membahas tentang bela negara. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.